Oke, hari ini kita akan belajar mata pelajaran pendidikan Pancasila atau PKN. Nah, sebelum itu Bu Tere mau ngajak kalian bernyanyi. Kalian tahu lagunya Garuda Pancasila? Tahu. Oke, kita nyanyi bersama ya. Boleh sambil tepuk-tepuk juga boleh. Oke, kira-kira kalian tahu nggak kenapa kok Bu Tere mengajak kalian menyanyi Garuda Pancasila? Ada yang tahu? Kenapa? Ayo, apa karena kita hari ini belajar tentang Pancasila? Iya. Ya? Ya. Iya, benar sekali. Kali ini kita akan belajar tentang Pancasila. Oke. Untuk ngetes kalian ini semangat atau tidak atau makin semangat lagi, Tere mau mengajak kalian tepuk simbol Pancasila atau tepuk lambang Pancasila. Bareng-bareng ya. Yuk, 1, 2, 3. Tepuk lambang Pancasila. 1, bintang. 2, rantai. 3, beringin. 4, kepala benteng. 5, ada atas. Oke, tepuk tangan semuanya. Tere kasih kalian tepuk Pancasila atau lambang Pancasila supaya kalian tetap ingat sila-sila Pancasila itu ada lambangnya, ya kan? Oke, nah kita kali ini belajar tentang Pancasila, tapi topiknya adalah kita belajar tentang sejarah kelahiran Pancasila. Guru, bisa ditanya sejarah itu kan? Tadi kan kita sudah melihat tentang videonya. Sekarang mungkin materi atau teorinya supaya kalian lebih mengerti lagi. Pancasila itu tidak serta-merta makhluk hidup enek Pancasila. Kan nggak mungkin ya kayak gitu. Pasti ada sejarahnya. Karena Pancasila sendiri itu berasal dari bahasa Sanskerta. Istilah Pancasila kalau dikenal sejak masa Majapahit. Tahu nggak pernah dengar nggak masa Majapahit itu? Masa kerajaan, masa zaman dulu. Sebelum Indonesia merdeka, bahkan sebelum Indonesia itu dijajah oleh orang lain. Tuh, nah kita kata Pancasila dapat pada kitab Sunasoma. Di dalam kitab Sunasoma dikarang oleh Empu Tangwar dan di kitab Nagara Tentang Dewa karangan Sukapanca. Nah, Pancasila sendiri ini merupakan petunjuk dalam kehidupan kita sehari-hari. Kedua kita berperilaku. Oke, next. Oke, nah sejarah awal dari kerajaan Pancasila itu berawal dari BPUPKI. Kalian nanti dengar nggak BPUPKI apa? BPUPKI itu sebuah organisasi di mana BPUPKI sendiri itu singkatan dari Badan Peneliti Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Nah, jadi Indonesia itu membentuk Badan BPUPKI untuk mempersiapkan kemerdekaan Indonesia. Kita rapat. Nah, dalam bahasa Jepangnya BPUPKI itu bisa dimaksud Dokuritsu Jubi Kosakai. Nah, BPUPKI sendiri itu kan organisasi di mana organisasi ini kan mestinya ada diskusi, ada rapat. Nah, rapatnya itu diselenggarakan tempatnya di gedung Chongsanking di Pejagan Jakarta. Nah, BPUPKI sendiri itu diketuai oleh tadi ada kan gambarnya di video Dr. Rajiman Widyo Dewila, asli orang Indonesia. Itu yang ketua dari BPUPKI. Terus wakilnya itu ada Ichi Bamse atau wakil ketua BPUPKI. Ini berkebangsaan Jepang. Nah, Ichi Bamse ini itu merupakan salah satu Jepang yang ikut andil atau membantu Indonesia. Bukan pro sama Indonesia, tapi membantu Indonesia dalam persiapan kemerdekaan. Dengan sekretarisnya Rakyat Pancasila. Nah, BPUPKI ini juga melakukan rapat dengan menghasilkan 2 sidang. Sidang yang pertama. Sidang yang pertama itu salah satunya membahas tentang dasar negara. Sebelum kalian itu mengenal istilah Pancasila, jauh sebelumnya itu Pancasila itu belum disebut Pancasila, tapi disebut dasar negara. Nah, yang pertama ini membahas tentang rumusan dasar negara. Nah, rumusan dasar negara ini tidak terlepas dari 3 tokoh penting. Tokohnya yaitu yang pertama Benjamin atau Muhammad Yamin. Terus yang kedua apa ini? Profesor Dr. Supomo. Yang ketiga, Soekarno itu Bapak Proklamator sekaligus Presiden Negara Indonesia yang pertama. Oke, selanjutnya. Oke, kita bahas atau kita belajar satu. Tadi kan ada 3 tokoh. Ini loh fotonya tokoh Muhammad Yamin. Nah, Muhammad Yamin ini merumuskan itu menciptakan sebuah ide. Nah, ini idenya. Ide atau mungkin kerangka dari Pancasila. Nah, dari sudut pandang Muhammad Yamin ini merumuskan 5. Ada pri kebangsaan, pri kemanusiaan, pri ketuhanan, pri kerakyatan, dan kesejahteraan sosial. Nah, rumusan ini diciptakan oleh Muhammad Yamin ini pada tanggal 29 Mei 1945. Oke, selanjutnya. Oke, selanjutnya adalah Profesor Dr. Supomo. Nah, Profesor Dr. Supomo ini juga merumuskan 5 dasar negara. 3 dasar negara untuk Profesor Dr. Supomo. Yang pertama apa? Yang kedua, Yang ketiga, beriman lahir dan batin, berkerakyatan, kesejahteraan sosial. Nah, Dr. Supomo ini merumuskan dasar 5 dasar negara ini pada tanggal berapa? 25 Mei. Oke, lanjut. Oke, next. Nah, yang terakhir adalah apa ini? Siapa ini? Di video Soekarno. Ini Soekarno merumuskan dasar negara pada tanggal 1 Juni
kebangsaan Indonesia, internasionalisme dan kemanusiaan, mufakat dan demokrasi, 4 kesejahteraan sosial, dan yang terakhir ketuhanan yang maha esa. Tadi kan juga disebut panitia 9. Panitia 9 bertugas menyusun rumusan dasar negara yang berdasarkan pandangan umum. Nah, kalau 3 tokoh kan pandangan dari 3 tokoh saja. Nah, BPPI membentuk panitia 9 itu untuk berdiskusi, tidak hanya 3 orang yang merumuskan dasar negara, tapi dari diskusi atau rapat panitia 9. Nah, kan justru bisa disebut secara umum pada anggota. Panitia 9 menghasilkan Piagam Jakarta atau kita sebut Jakarta Charter. Nah, isinya adalah ini. Nah, tadi kan kalau 3 rumus Pancasila tadi kan masih rangkanya ya. Kalau ini udah hasilnya dari panitia 9. Hasilnya adalah yang pertama ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pengeluk-pengeluknya. Yang kedua 3, 4, 5 ini bisa bisa kita dengar pada slide sekarang. Nah, kenapa yang pertama ini beda dengan yang sekarang? Selain yang pertama bunyinya apa? Ketuhanan yang maha esa. Berbeda dengan yang ini. Coba, ada yang tahu nggak alasannya? Kenapa kok yang awalnya ini jadinya ketuhanan yang maha esa? Ada yang tahu? Ya, kalau tahu dapat tadi ya. Karena Indonesia kita bisa jelaskan. Kita dapat tadi. Nah, kenapa? Karena kalian tahu sendiri kan, Indonesia itu negara yang beragam budaya, bukan banyak sih depannya, mengakui 6 agama, nggak cuma 1. Nah, kalau di sini kan tertera kewajiban menjalankan syariat Islam. Nah, kayak contoh kecil materi ini banyak sekali Islam. Nah, kalau misalkan Indonesia belum kita dengan dasar negaranya, mungkin dari nggak lahir di sini, mungkin di negara lain, karena kan secara tertulis bahwa kewajiban menjalankan syariat Islam. Nah, itu tuh banyak kontranya, karena di Indonesia kan memang mengakui 6 agama. Jadi untuk sila yang pertama budaya manusia itu kita memiliki hak dan kewajiban untuk menjalankan keyakinan dan agamanya masing-masing. Dari punya Katolik gereja, kalian agamanya Muslim ke Katolik. Kenapa? Alasannya karena Indonesia itu beragam, nggak lebih cuma 1 agama. Sudah jelas? Paham ya? Lanjut. Oke, kita lihat. Panitia 9 itu anggotanya di umumnya, kalian dia tahu. Nah, Panitia 9 diketuai oleh Insinyur Soekarno. Wakilnya adalah Dr. Andes Muhammad Hatta. Di sana kita lihat kalau ketuanya Soekarno, terus wakilnya Muhammad Hatta. Jadi pada saat Panitia 9 ini berdiri, mungkin kalau Indonesia merdeka itu sudah pasti nanti akan Indonesia akan dipimpin oleh Presiden Soekarno dan Muhammad Hatta. Kalau masuk ke Panitia 9 ini belum merdeka Indonesia. Jadi setelah Indonesia merdeka, pada tanggal berapa Indonesia merdeka? Indonesia merdeka loh. Indonesia merdeka 17 Agustus. Tadi kan 17 Agustus Indonesia merdeka, barulah Insinyur Soekarno menjadi presiden pertama Indonesia. Dan wakilnya siapa wakilnya? Semua teman. Oke, dan yang 3 sampai 9 anggota. Itu penting. Anggotanya itu ibaratnya kayak menteri-menteri lah kalau zaman sekarang. Kalian tahu menteri kan? Kemarin presiden siapa sekarang? Prabowo menunjuk dari menteri. Nah, kalau pada zaman dulu menteri-menteri soal ini, jadi presiden kalau wakil ini tuh diskusinya sama menteri-menteri. Tuh, sudah jelas? Oke, lanjut. Oke, tadi kan kita sudah kasih tahu ya, sudah spill. BPPI itu melaksanakan 2 sidang. Sidang pertama tadi membahas apa? Rumusan dasar negara atau Pancasila. Terus menghasilkan 3 tokoh tadi ya. Terus yang kedua sidang BPPI yang kedua itu nih dilaksanakan pada tanggal 10 Juli hingga 16 Juli sebelum Indonesia merdeka. BPPI membentuk panitia rancangan undang-undang yang berbentuk rancangan undang-undang. Panitia ini sepakat untuk menggunakan rancangan preambul yang juga dikenal sebagai Piagam Jakarta tadi gitu. Sebagai pembukaan undang-undang. Rancangan undang-undang berdasarkan terdiri dari 3 bagian, yaitu pernyataan Indonesia merdeka. Kayak di undang-undang itu menyatakan kemerdekaan Indonesia. Itu sempat ada di undang-undang. Undang-undang negara Indonesia kalau kalian upacara di akhir paragraf pasti ada siapa namanya? Semua teman. Oke, dan yang 3 sampai 9 anggota. Itu penting. Anggota itu ibaratnya kayak menteri-menteri lah kalau zaman sekarang. Kalian tahu menteri kan? Kemarin presiden siapa sekarang? Prabowo menunjuk dari menteri. Nah, kalau pada zaman dulu menteri-menteri soal ini. Jadi presiden kalau wakil ini tuh diskusinya sama menteri-menteri. Tuh, sudah jelas? Oke, lanjut. Oke, tadi kan kita sudah kasih tahu ya, sudah spill. BPPI itu melaksanakan 2 sidang. Sidang pertama tadi membahas apa? Rumusan dasar negara atau Pancasila. Terus menghasilkan 3 tokoh tadi ya. Terus yang kedua sidang BPPI yang kedua itu nih dilaksanakan pada tanggal 10 Juli hingga 16 Juli sebelum Indonesia merdeka. BPPI membentuk panitia rancangan undang-undang yang berbentuk rancangan undang-undang. Panitia ini sepakat untuk menggunakan rancangan preambul yang juga dikenal sebagai Piagam Jakarta tadi gitu. Sebagai pembukaan undang-undang. Rancangan undang-undang berdasarkan terdiri dari 3 bagian, yaitu pernyataan Indonesia merdeka. Kayak di undang-undang itu menyatakan kemerdekaan Indonesia. Itu sempat ada di undang-undang. Undang-undang negara Indonesia kalau kalian upacara di akhir paragraf pasti ada apa? Pancasila. Itu pernah dengar? Nah, terus membuat undang-undang dan batang tubuh undang-undang. Nah, hasil sidang kedua mencakup yang pertama pernyataan kemerdekaan Indonesia. Yang kedua ini pembukaan undang-undang besar. Nah, yang di dalamnya itu ada Piagam Jakarta. Piagam Jakarta tadi itu kerangkanya Pancasila. Yang pertama itu belum diganti. Terus 3 batang tubuh jadi undang-undang itu punya batang tubuh itu kayak ibaratkan ayat-ayatnya gitu, pasal-pasalnya gitu batang tubuhnya. Tuh, lanjut. Tentang penerapan Pancasila. Nah, sekarang Bundare kasih waktu 3 menit untuk berdiskusi sama kelompoknya. Satu kelompok kan mendapat gambar 5. Kalian tentukan
itu penerapan sila 1 sampai 5. Tadi tuh Bu Tere bikinnya itu di sekolah, di lingkungan sekolah, lingkungan rumah, dan masyarakat. Coba diskusikan sama kelompoknya. Di sini Bu Tere mau perwakilan kelompok harus berani menjelaskan ke teman-temannya. Jadi dari diskusi kelompok kamu dapat apa? Coba. Oke, dengarkan teman-teman. Ayo, ini diskusi dari kelompok 1. Kelompok 1 dapat apa? Penerapan sila di keluarga atau di masyarakat, lingkungan masyarakat. Oke, sila pertama penerapannya. Gambarnya seperti apa? Coba tunjukkan ke teman-teman. Yuk teman-teman. Benar nggak kira-kira? Benar nggak? Nah, terus yang kedua mana? Kedua itu ini apa? Kamu jelaskan. Ini apa? Membantu atau menolong teman, termasuk sila kemanusiaan. Benar apa enggak? Nah, selanjutnya ayo. Ketiga ini persatuan. Jadi ini itu mungkin anak-anaknya sama ibu-ibunya membantu bersatu untuk bekerja ya kalau di dapurnya kerjasama supaya pekerjaan cepat selesai. Terus kemudian yang keempat yang mana? Nah ini apa ini? Kegiatan apa? Musyawarah. Bener nggak teman-teman? Nah terus yang terakhir, terus ini apa? Kegiatan apa ini? Ngasih makan anjing secara adil. Oke? Bener ya? Oke, tepuk tangan buat kelompok 1. Sudah? Oke. Semoga bermanfaat menjadi bekal masa depan kalian semua. Oke, terima kasih banyak buat kelas 5. Sebelum kita menutup pembelajaran hari ini, kita tutup dengan doa. Siapa yang ingin menutup doa? Yuk, doa dulu. Siapa berdoa mulai?